Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 13 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mahalnya Harga Penebusan. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 1 ayat 7 sampai dengan ke-9. Sebab di dalam Dia dan oleh damainya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula setelah ditetapkannya di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kalau kami ingin belajar tentang apa yang paling mahal, adalah sebuah penebusan yang dilakukan oleh Kristus atas dosa-dosa kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berbicara tentang mahalnya penebusan Kristus, kita akan berbicara tentang mahal itu sendiri. Sesuatu yang mahal yang ada di dalam dunia ini, maka biasanya harus dibeli. Dan kalau harus dibeli, maka kalau itu mahal, maka hanya kelompok orang tertentu yang bisa membelinya. Siapa kelompok orang tertentu? Tentu adalah kategori orang yang punya uang. Atau dengan kata lain, adalah orang yang kaya raya. Hanya orang yang kaya raya lah, semakin kaya dia bisa membeli barang yang semakin mahal. Kita tahu dengan jelas apa yang paling mahal di dalam dunia ini kalau boleh dikatakan, yaitu harta benda berlian permata. Dan kalau itu dalam bentuk fisik adalah tanah, mungkin kalau barang itu adalah pesawat terbang, sedemikian luar biasa. Dan suatu kita melihat peperangan yang terjadi di berbagai tempat di belahan dunia ini, kita melihat rupanya semua senjata-senjata perang khususnya pesawat terbang itu mahal luar biasa. Jikalau satu pesawat terbang itu kemudian jatuh meledak atau kemudian terbakar, itu harganya itu luar biasa. Kita tahu dengan jelas beberapa negara miskin itu tidak ada pesawat terbang sama sekali. Mereka hanya punya angkatan darat yang terbatas juga kemampuan daripada persenjataannya. Jadi artinya sesuatu yang mahal itu adalah hanya mereka yang tertentu yang bisa membeli. Tetapi kalau kita belajar dari kebenaran firman Allah, apa yang sangat mahal tapi tidak bisa dibeli oleh orang yang sekaya apapun yang ada di dalam dunia ini, yaitu penebusan. Penebusan itu berarti adalah sebuah persoalan yang namanya dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun juga. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh uang. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang hebat. Apa itu orang hebat? Orang paling cerdas, orang paling kuat, orang paling cepat larinya, orang paling tinggi loncatnya, orang paling berkuasa di daerahnya. Itu semua kelompok-kelompok tersebut tidak bisa membeli yang namanya itu penebusan, tidak bisa menyelesaikan yang namanya dosa. Segala upaya manusia di dalam bentuk apapun tidak bisa menyelesaikan dosa, yaitu kuasa maut dari yang namanya itu kuasa dosa. Semuanya akan masuk ke dalam kebinasaan yang firman Tuhan katakan, yaitu kematian kekal. Tidak ada seorang pun yang bisa. Kalau sampai sesuatu tidak bisa dibeli oleh siapapun di dalam dunia ini, berarti itu adalah sangat mahal. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh Kristus Yesus sendiri yang menebus seluruh dosa kita, yang menggantikan seluruh dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Sedemikian mahalnya sehingga harus Allah yang turun dari surga datang ke dalam dunia menebus dosa-dosa kita, dan saking mahalnya rupanya caranya pun juga tidak bisa dengan cara biasa. Tetapi caranya adalah bahwa Allah di dalam Kristus Yesus harus mati tersalib di atas kayu salib. Betapa mahalnya kita boleh katakan yang namanya penebusan tersebut. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan waktu kita baca, sebab di dalam dialah dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula. Dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Mengapa Yesus mau melakukan semuanya itu? Karena kasih, cinta, dan kerelaannya. Di sini kita berbicara, apalagi yang mahal selain penebusan, adalah kerelaan. Jarang sekali kita bertemu dengan orang melakukan segala sesuatu dengan rela dan ikhlas.
Selalu ada buntutnya, selalu ada kemudian keinginan, motivasi di dalam melakukan segala sesuatu. Barusan saya mendapatkan WhatsApp dari seorang rekan yang saya kenal, bagaimana dia dengan rela membantu orang, menolong orang, tetapi orang yang dibantunya kemudian ditipu. Akhirnya betapa mahal tidak hanya kerelaan, yang namanya kepercayaan. Sehingga kalau seseorang itu mengkhianati kepercayaan, berarti dia sudah mengabaikan, dia sudah tidak menghargai yang namanya sesuatu yang mahal, yaitu kepercayaan. Mengapa kepercayaan diberikan? Karena ada kerelaan. Mari kita melihat betapa mahalnya harga penebusan yang sudah dilakukan Kristus. Kalau kita sudah menjadi orang-orang ditebus oleh Kristus, maka siogianya kita harus menjadi orang-orang yang menghargai penebusan tersebut, lalu kemudian hidup kita harus hidup di dalam kerelaan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keikhlasan, hidup tidak kemudian dipenuhi dengan dosa-dosa dan niatan-niatan buruk dan busuk yang sering kali terjadi sekalipun kita sudah percaya. Tidak peduli saudara apa rohaniawan sekalipun, pendeta, penatua, pengurus gereja sekalipun, kalau kita tidak menjaga diri dan hati kita dengan kerelaan, ketulusan, kebenaran, dan kekudusan, maka kita menjadi orang-orang yang sudah tidak lagi menghargai penebusan Kristus yang sedemikian mahal yang tidak bisa kita beli, yaitu dengan cara bagaimana? Hidup kita tetap di dalam dosa. Sementara Tuhan memanggil kita setelah ditebus oleh Kristus, bagaimana kita bisa menghargai mahalnya harga penebusan dengan cara kita benar-benar hidup dengan baik, benar-benar hidup dengan jujur, benar-benar hidup dengan kerelaan, keikhlasan tanpa motivasi, apalagi kemudian perbuatan-perbuatan yang berkhianat, tidak setia, menyakiti, merugikan orang lain. Maka semuanya itu harus dihentikan. Semua tindakan-tindakan untuk menghargai mahalnya penebusan Kristus itu harus dibuktikan lewat kehidupan keseharian kita. Apakah benar-benar kita sebagai anak-anak tebusan atau kita tetap hidup di dalam kehidupan berdosa? Maka itu adalah sebuah pilihan. Apakah kita akan berjalan bersama dengan Tuhan atau kita akan menjadi pribadi yang mengkhianati Tuhan? Bagaimana Tuhan sudah memberikan penebusan lewat kematiannya, lalu kita mengkhianatinya. Caranya bagaimana? Dengan tidak menghargai. Bagaimana bentuk tidak menghargai penebusan? Dengan tetap hidup di dalam dosa. Hidup kita tetap menyakiti orang lain. Hidup kita tetap suka bergosip. Hidup kita suka melakukan perkara-perkara buruk. Hidup kita tidak membawa damai, tetapi membawa luka, kesakitan, dan kemudian kepahitan kepada orang banyak. Itulah bentuk daripada sikap tidak menghargai yang namanya mahalnya penebusan yang sudah Kristus berikan kepada kita. Mari sahabat perjalanan, jangan terus hidup di dalam dosa. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Mari sahabat seperjalanan, kita bersyukur untuk mahalnya penebusan, dan kita menghargai penebusan yang mahal itu dengan hidup di dalam kebenaran, bukan di dalam keberdosaan, apalagi ke dalam kedurhakaan kepada Allah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat jemaat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Jadikan kami menjadi orang yang menghargai mahalnya penebusan dengan cara hidup dalam kebenaran dan bukan di dalam dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.